Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Kakak Panitia edisi 2023 serta teman-teman sekalian. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aden Angelikwi, saya dari kelompok Waterfall. Dan kali ini saya akan mengerjakan tugas pengganti day kedua edisi 2023. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahannya dan berkatnya kita bisa ada sampai hari ini, serta kita diberikan kondisi sehat selalu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan mengangkat tema dampak penggunaan teknologi AI bagi kegiatan perkuliahan. Maka dari itu, izinkan saya berpidato dengan tema ini. Tentunya kita tidak heran dengan namanya teknologi untuk di era sekarang. Nah, maka dari itu teknologi ini sudah banyak digunakan dalam berbagai aspek seperti pendidikan, pekerjaan, bisnis, dan lain-lain sebagainya. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan yang teknologi AI dalam kegiatan perkuliahan. Nah, penggunaan teknologi AI dalam kegiatan perkuliahan memiliki dampak yang signifikan yang pada berbagai aspek. Nah, berikut adalah beberapa dampak positif dan negatif dari penggunaan AI dalam perkuliahan. Yang pertama ialah dampak positif. Tentu kita harus mengetahui dampak positif dan negatifnya. Nah, dampak positifnya ialah 1. Peningkatan efisien pembelajaran. Nah, dalam poin yang pertama ini, AI dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih efisien, misalnya dengan penggunaan chatbot atau asisten visual yang membuat mahasiswa dapat mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka dengan cepat, tanpa mereka harus menunggu respon dari dosen atau staf administrasi. Yang poin yang kedua ialah personalisasi pembelajaran. Nah, di poin kedua ini, AI juga dapat digunakan untuk menganalisis data tentang mahasiswa dan memberikan rekomendasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Nah, hal ini dapat membantu mahasiswa mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Nah, pada poin yang ketiga ialah evaluasi otomatis. Nah, dalam poin yang ketiga ini, AI juga dapat digunakan untuk mengotomatisasikan proses evaluasi tugas, ujian, serta penugasan lainnya. Nah, hal ini juga dapat mengurangi beban kerja dosen dan meningkatkan mereka lebih fokus pada pengajaran. Nah, yang poin keempat ialah pengembangan materi pembelajaran. Nah, tentu kita sudah tidak heran dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat sekarang. Contohnya dari poin yang keempat ini ialah ruang guru. Ruang guru ialah menggunakan adaptor. Ruang guru menggunakan adaptor ini, di situ tuh mereka menggunakan visual atau robot di dalam suatu video. Nah, jadi dalam masa perkuliahan tentu kita juga bisa menggunakan pembelajaran mode ini gitu. Jadi di poin keempat ini dapat digunakan untuk menghasilkan materi pembelajaran tambahan seperti video pembelajaran, rangkuman atau latihan interaktif yang dapat membantu mahasiswa memahami konsep dengan lebih baik. Pada poin yang kelima ialah analisis data akademik. Dengan AI, lembaga pendidikan dapat menganalisis data akademik untuk mengidentifikasi tren, potensi dropout, atau masalah lain yang mungkin mempengaruhi hasil akademik mahasiswa. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan strategi pendidikan yang lebih baik. Karena itu sudah saya jelaskan dampak positifnya, maka sekarang dampak negatifnya dalam teknologi AI ini dalam perkuliahan. Nah, dampak negatifnya ialah poin yang pertama, ketergantungan yang berlebihan. Nah, tentu kita sudah
tidak asing dengan poin yang pertama ini, bahwa rumornya menggunakan ketergantungan teknologi AI yang berlebihan itu bakal membuat para mahasiswa atau dosen lebih malas. Mungkin kalau misalnya di mahasiswa lebih malas berpikir dan berpikir kritis, namun yang dosen itu ialah malas dalam pembelajaran atau pengajarannya yang sudah harus ditetapkan gitu. Nah, di sini poin tersebut dapat mengurangi keterampilan kritis dan pemecahan masalah manusia. Poin yang kedua ialah kekhawatiran privasi. Nah, pengumpulan data mahasiswa untuk menganalisis AI dapat menimbulkan kekhawatiran privasi. Penting untuk memastikan bahwa data pribadi mahasiswa dilindungi dan digunakan dengan bijak. Poin yang ketiga ialah keterampilan yang tidak terpenuhi. AI mungkin tidak dapat menggantikan aspek-aspek tertentu dari pengajaran yang hanya dapat diajarkan oleh dosen. Manusia seperti interaksi sosial, kreativitas, dan etika. Nah, yang keempat ialah kesenjangan akses. Nah, dalam poin keempat ini, tidak semua mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi AI. Mungkin ada yang mahasiswa yang belum punya laptop, mungkin juga ada mahasiswa yang dari masa jenjang abu-abunya belum memiliki keterampilan dalam berteknologi gitu. Maka ini yang membuat dampak negatif teknologi AI, penggunaan teknologi AI dalam masa perkuliahan. Gitu. Dan kesenjangan akses ini dapat memicu ketidaksetaraan dalam pembelajaran. Poin kelima ialah kehilangan pekerjaan dosen. Nah, penggunaan AI dalam evaluasi dan pengajaran dapat mengurangi kebutuhan akan dosen, yang berpotensi menyebabkan kehilangan pekerjaan dalam sektor pendidikan. Nah, di dalam dampak-dampak positif dan dampak-dampak negatif yang tadi sudah saya jelaskan, lembaga pendidikan perlu merencanakan penggunaan teknologi AI dengan bijak dan memastikan bahwa hal ini mendukung, bukan menggantikan peran penting dosen dan pengalaman belajar mahasiswa. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pidato ini. Apabila ada salah kata atau salah kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.